Tapi Ustaz, Ya. tadi kan cuma 1, 2 sudah, Ya. 3 baru setengah. baru setengah. Oh enggak, Kagok silakan. ya. Ya. Ustaz. Baik, jadi keuntungan atau kebaikan yang akan didapat oleh orang-orang yang optimis dalam hidupnya itu, bahwa yang ketiga, dengan bekal optimis dia akan menjadi orang yang sukses, ya, sukses dunia dan akhirat, gitu ya. Tadi kita sudah sampaikan 2 ayat Al-Quran yang menunjukkan bahwa kita ketika kita bersungguh-sungguh optimis dalam mencari kebaikan-kebaikan, maka Allah akan berikan, gitu ya. Bahkan Allah tidak akan merubah suatu kaum sampai kaum itu atau orang itu merubah dirinya. Jadi kalau dia optimis kemudian dia berusaha mengubah dirinya, maka Allah akan berikan, begitu ya. Nah pun kemudian kita kenal ada satu pepatah Arab yang sangat masyhur di tengah-tengah kita kaum muslimin, ya, di mana pepatah itu mengatakan manjadda wajada, gitu kan. Ini masyhur sekali, apalagi di kalangan santri. Itu jadi motivasi yang sangat besar, yang artinya barang siapa yang bersungguh-sungguh maka dia akan dapat, dia akan sukses, begitu akhi Deca. Iya benar, kalau kita sungguh-sungguh kita akan sukses. Bahkan non muslim pun kalau sungguh-sungguh Allah memberikan kesuksesan, ya. Jadi kaidah ini benar-benar berlaku, manjada wajada, ya, barang siapa yang bersungguh-sungguh dia akan sukses, begitu. Nah kemudian mengenai kesuksesan akhirat, ya, di sini di dalam surat Al-Isra ayat ke-19, ya, Allah berfirman, wa man aradal akhirah wa sa'alaha sa'yaha wa huwa mu'minun fa ulaika kana sa'yuhum mashkura. Dan barang siapa yang menghendaki kehidupan akhirat dan berusaha, berikhtiar, berusaha ke arah itu dengan sungguh-sungguh, ya, sedang dia adalah seorang mukmin, maka mereka itu adalah orang-orang yang usahanya itu akan dibalasi dengan baik. Jadi kalau kita berusaha untuk sukses di akhirat dan kita bersungguh-sungguh, kita optimis bahwa kita akan sukses, maka kita akan dibalasi dengan baik. Artinya ikhtiar atau usaha kita, keoptimisan kita akan ada hasilnya di akhirat nanti, gitu akhi Decah, ya. Baik, kemudian mengenai orang-orang, dikisahkan bahwa orang-orang yang punya banyak sekali dosa pun akhi Decah tetap harus optimis untuk mendapatkan kebahagiaan di akhirat. Ya, artinya selama dia masih hidup di dunia, ya, walaupun dia bergelimang dengan dosa, maka tetap dia harus optimis. Ya, optimis, berpengharapan baik kepada Allah bahwa Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Kemudian di akhirat kelak Allah akan memasukkan dia ke dalam surga dengan catatan dia bertobat ketika di dunia. Ya, optimis, ya, optimis. Makanya dikatakan wala tayasu miraihillah. Janganlah engkau berputus asa dari rahmat Allah. Allah Maha Pengampun. Allah mengampuni dosa, semua dosa-dosa. Ya, bahkan dikatakan dalam hadis itu Allah membuka tangannya di malam hari untuk mengampuni dosa-dosa hambanya di siang hari. Orang yang berbuat di siang hari, di malam harinya Allah siap mengampuni. Dan sebaliknya Allah membuka tangannya di siang hari untuk mengampuni para pendosa malam hari. Ya, ya, wa rahmati, kata Allah, wa rahmati wasi'at kullasyai. Rahmatku itu meliputi segala sesuatu. Ya, jadi rahmatnya Allah mendahului marahnya. Ini akhi Decah, begitu ya. Nah kemudian kita lihat tentang orang-orang yang melampaui batas terhadap dirinya, yang banyak berbuat dosa. Dalam surat Az-Zumar ayat ke-53, ini sahabat yang berbahagia, kita bisa simak. Allah berfirman, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Katakanlah, kata Allah, hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri. Artinya, wahai hamba-hambaku yang banyak berbuat dosa, begitu ya, dosa apa saja sudah dia lakukan, katakanlah, ya. Kata Allah, la taqnatu min rahmatillah. Janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Jangan engkau berputus asa dari rahmat Allah. Ini Allah yang katakan sendiri akhi Decah, ya, bukan siapa-siapa. Ya, walaupun Allah yang didurhakai, tapi Allah Maha Rahmah, ya, sehingga mengatakan jangan kalian berputus asa dari rahmat Allah, begitu ya. Kemudian Allah mengatakan sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya,
Ya, innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Jadi A sampai Z, kalau dia bertobat Allah ampuni semuanya. Begitu. Ya, innahu huwal ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah dialah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Artinya, akhi Decah, kalau orang yang kalau kita berbakal optimis, maka dunia dan akhirat kita akan sukses. Kalau dunia pastilah, orang non muslim aja kalau dia optimis, dia sungguh-sungguh ya, kemudian selalu optimis dalam usahanya, dia akan diberikan kesuksesan. Ya, berapa banyak orang-orang kafir yang sukses begitu. Tapi masalah dunia, ya, sedangkan masalah dunia Allah katakan tidak setara dengan selembar sayap nyamuk pun. Ya, seandainya, ya Rasulullah bersabda yang kurang lebih artinya, seandainya dunia di sisi Allah, ya, di sisi Allah setara dengan selembar sayap nyamuk, niscaya tak seorang kafir pun diizinkan minum. Ya, kalau kita diizinkan minum, kita jangan minum ya. Kode. Enggak usah dinikmati. Nih, kalau dunia itu sama atau sebanding dengan sayap nyamuk, orang kafir nggak boleh minum. Ya karena dunia nggak ada apa-apanya di sisi Allah, ya sedang orang kafir dapat semuanya gitu. Nah, kemudian masalah dunia kalau sungguh-sungguh, kalau optimis dia akan sukses. Pun dengan akhirat, ya walaupun kita banyak sekali berbuat dosa, ya ini Allah memberikan harapan kepada kita. Di samping Allah juga mengancam dosa-dosa. Artinya bukan berarti kita kita boleh menyengaja memperbanyak dosa, bukan. Tapi kalau orang yang sudah terlanjur banyak dosa, ya jangan berputus asa dari rahmat Allah. Ya, tetap harus optimis, kemudian bangkit bertobat kepada Allah, ya, iringi dosa-dosa yang dulu pernah dia lakukan, kemudian banyak berbuat kebaikan, niscaya Allah akan ampuni dosa-dosanya, dan kebaikan-kebaikan itu akan menghapus kesalahan-kesalahan yang telah lalu. Jadi kalau optimis, maka dia akan mendapatkan sukses dunia dan akhirat. Begitu akhirnya. Nah, kemudian yang keempat akhirnya ini bukan berarti batasan ya, akan tetapi saya sampaikan 4 poin di sini, di mana di antara keuntungan orang-orang yang selalu optimis ya, bahwa orang yang optimis ini akan selalu berprasangka baik kepada Allah. Akhirnya ya, prasangka baik, husnudzon gitu, husnudzon kepada Allah. Nah, ini dan setiap prasangka baik itu akan mendatangkan kebaikan buat kita akhirnya. Dan kita haram, tidak boleh bersuudzon kepada Allah, berburuk sangka kepada Allah. Ini mah Allah katanya nggak adil sama saya mah gitu ya. Gimana sih Allah katanya maha adil, katanya maha begini gitu. Nggak boleh begitu, nggak boleh. Jadi Allah maha adil, betul maha adil. Ya, Allah menghendaki kebaikan kepada hamba-hambanya pasti gitu ya. Dan kita wajib berhusnudzon, berprasangka baik kepada Allah. Dan orang yang optimis pasti dia berhusnudzon kepada Allah. Ya, kalau dia optimis, pokoknya kalau ada halangan, usaha gagal sekarang misalnya, mau nikah gagal, ini husnudzon kepada Allah. Mungkin Allah menghendaki hari yang lebih tepat, ya, bulan yang lebih pas gitu, yang lebih berkah, lebih pas, tahun yang lebih pas gitu. Kalau sekarang aja nggak apa-apa, ya, santuy. Kemudian husnudzon kepada Allah, ya, pasti suatu saat Allah akan berikan waktu yang tepat begitu. Nah, kita lihat dalam hadis Nabi SAW, ya, di mana ini adalah hadis qudsi, sehingga Rasulullah SAW bersabda, yakunullahu ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ini berarti hadis qudsi, ana inda dzanni abdi. Ya, ini penggalan hadis itu mengatakan bahwa ana inda dzanni abdi, gitu kan? Yang artinya aku itu sesuai prasangka atau persangkaan hambaku. Akhirnya gitu. Jadi kalau kita husnudzon kepada Allah, maka demikian Allah itu akan menjadikan husnudzon kita itu nyata gitu. Allah sesuai prasangka hambanya. Misalkan kalau kita di hari ini belum dapat rezeki misalkan, atau belum dapat kerjaan, maka kita harus berprasangka baik kepada Allah. Insya Allah besok pasti dapat kerjaan misalkan, atau lusa atau bulan depan katakanlah. Hari ini melamar kerjaan di satu tempat, ada di perusahaan atau di perkantoran tertentu, ya, instansi tertentu, kemudian belum dipanggil ini sampai sekarang. Optimis ya, husnudzon kepada Allah, insya Allah besok. Ya, kalau nggak di yang lamaran yang 1, yang 2, yang 3, kalau nggak lamaran si bulan gitu kan, dipanggil sama dia. Nah, itu artinya kita optimis begitu. Ya,
akan Allah berikan gitu. Nah ini kalau kita berprasangka baik, maka Allah akan sesuai dengan prasangka hambanya. Gitu. Ingat ini hadis ini sahih, hadis qudsi, ana inda dzanni abdi. Kata Allah, aku itu sesuai dengan persangkaan hambaku. Maka jangan dibiasakan kalau misalkan, wah ini mah nggak beres ini, oh ini mah gagal misalkan. Ya gagal beneran akhirnya. Kalau optimis, ini sukses insya Allah. Sukses beneran. Ya karena Allah sesuai dengan prasangka hambanya. Nah di sini ada penjelasan salah seorang ulama ya, yang di sini terkenal dengan Al-Qadhi Iyad. Beliau mengatakan mengenai hadis ini ya, sebagian ulama mengatakan bahwa maknanya adalah Allah akan memberi ampunan jika hamba itu minta ampun sesuai dengan prasangka. Ya, jadi kalau dia kan masih bersangka, kalau dia minta ampun kepada Allah, otomatis dia punya dzon, punya prasangka bahwa Allah akan mengampuni dirinya, gitu kan? Maka Allah akan ampuni dia. Ya. Kemudian Allah akan menerima taubat hambanya jika dia bertaubat. Jadi kalau dia punya prasangka suudzon kepada Allah, Allah nggak akan menerima taubat saya kayak ini. Kenapa? Kan udah terlalu banyak dosa gitu misalkan. Dia kemudian nggak bertobat, ya Allah beneran nggak terima taubatnya gitu, nggak beri kesempatan dia bertaubat. Ya, jadi kalau kita berprasangka kepada Allah, prasangka baik, maka Allah akan sesuai dengan prasangkaan hambanya. Kemudian jika kita meminta ya untuk diberi kecukupan, maka Allah akan cukupkan, gitu ya. Dan ulama yang lain mengatakan bahwa maknanya adalah berharap pada Allah dan meminta ampunannya tadi, bahwa ana inda dzanni abdi, seperti itu ya. Jadi orang yang optimis akan berprasangka baik kepada Allah sekalipun yang terjadi pada dirinya adalah keburukan akhirnya, seolah-olah kata kita memandang, misalkan contoh yang mudah apa ya, kita pengen beli HP misalnya, HP baru nih, kita udah punya duit 5 juta misalkan, tiba-tiba duitnya hilang gitu kan, entah hilang semuanya atau separohnya, atau tiba-tiba waduh motor aneh rusak gitu, harus servis, akhirnya motong duit yang mau buat buat beli HP gitu ya, katakanlah motong setengahnya gitu, servis habis 2 juta, aduh tinggal sisa 3 juta, sementara HP yang dia idam-idamkan itu 5 juta begitu, kameranya bagus gitu kan, bisa buat selfie, bisa buat Insta story dan sebagainya gitu. Tapi orang yang optimis ini, dia akan berprasangka baik kepada Allah. Tetap ini adalah yang terbaik. Allah pasti ngasih yang terbaik ya. Seperti dalam Al-Qur'an ada 2 ayat di sini dikatakan wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Ya, wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Boleh jadi kamu membenci sesuatu. Tadi kan kita punya duitnya hilang, padahal mau buat beli HP atau duitnya buat servis motor, akhirnya kan motor kita punya minta jajan. Buruk buat kita, atau yang lain lah, musibah dan sebagainya. Ya, berapa banyak kita membenci sesuatu, keadaan diri kita, padahal itu baik buat kita, ya. Dan berapa banyak kita mencintai sesuatu, menyukai sesuatu, padahal itu amat buruk bagi kita dan Allah mengetahui, kita nggak tahu. Ya, Allah lebih tahu, kita nggak lebih tahu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Artinya kembali ke misal tadi ya, HP. Kalau seandainya mungkin ya, kenapa ini kita tetap harus berprasangka baik bahwa ini yang terbaik. Ya, kalau seandainya Allah izinkan kita atau Allah biarkan kita membeli HP yang 5 juta, ya mungkin setiap saat kita akan selfie-selfiean, selfie upload. Masya Allah ya, banyak pujian dari orang, banyak orang pada kagum. Hati-hati. Di sini ada penyakit ain yang bisa membahayakan dirinya. Gitu ya. Ini yang pertama. Atau misalkan dia akan lalai dengan HP-nya, ibadahnya berantakan. Bahkan HP-nya itu akan membawa dia kepada kebinasaan, kepada kegagalan. Harusnya dia belajar, fokus kuliah, fokus kerja dan sebagainya. Tapi kemudian karena HP-nya, ya akhirnya dia berantakan. Hanya main HP terus. Apalagi game, itu parah gitu ya. Nah artinya, walaupun kelihatannya ini buruk buat kita, tapi Allah katakan berapa banyak kita membenci sesuatu, membenci keadaan, tapi ternyata itu baik buat kita. Ya. Pun demikian dengan kondisi suami istri begitu akhirnya cahaya, tetap bahwa kalau kita melihat ada keburukan pada sisi ada sisi yang kurang baik di istri kita nih akhirnya nanti antum kalau punya istri ya nanti akan ya mungkin kalau masih pacaran LDRan dan sebagainya itu masih nggak kelihatan bro. Tapi kalau ini
tetap walaupun melihat ada sisi buruknya, tetap kita harus melihat bahwa di sisi lain ada kebaikannya. Gitu akhirnya. Ini dikatakan dalam hadis demikian. Karena memang manusia nggak ada yang sempurna. Ya pun demikian istri melihat suami, ya jangan sampai kita kufur nikmat kepada suami kita gitu kan, suami teman-teman semuanya. Jadi tetap harus berprasangka baik ya, bahwa orang yang optimis pasti husnudzon ya, berprasangka baik. Walaupun kelihatannya buruk bagi dirinya, maka ini insya Allah Allah sedang memberikan kebaikan buat kita. Jadi ada 4 poin kurang lebihnya ini ya. Jadi masih banyak yang lainnya. Optimis itu luar biasa, keuntungannya sangat banyak sekali. Ya, jadi pertama misalkan kita berarti menunjukkan jati diri kita sebagai seorang mukmin. Kemudian yang kedua, orang yang optimis itu akan selalu bersemangat dalam kehidupannya. Ya. Yang ketiga, orang yang optimis akan sukses dunia dan akhirat. Dan yang keempat, berprasangka baik kepada Allah sehingga timbul kebaikan buat dirinya karena Allah sesuai dengan prasangka hambanya. Begitu akhirnya untungnya. Kalau mau digali banyak sekali, nggak selesai sampai besok mungkin ya. Subuh. Iya. Itu tadi ya, Masya Allah, keuntungan yang didapat ketika kita optimis. Optimis ya. Dan Allah juga sesuai prasangka hambanya. Ya. Kalau kita optimis, yakin Allah akan bukakan jalan dan kita pun akan meraih kemudahan. Ya. Jadi acara obsesi kan optimis akan sukses nanti ke depan. Betul, ini live pertama ya, dan kru ya harus semangat. Artinya nggak apa-apa kalau pertama misalkan nggak begitu sukses, tapi tetap optimis. Ke depan harus sukses, harus. Jadi ya. Pembelajaran agak hikmahnya, Ustaz. Betul, iya. Kalau kita nggak optimis, buat apa materi optimis hari ini disampaikan begitu ya? Mendingan tutup aja udah selesai gitu. Ya. Dan